Belanda mengalami krisis ekonomi setelah terlibat peperangan, salah satunya adalah Perang Napoleon. Utang Belanda juga membengkak dan tentunya Belanda masih terlibat peperangan dalam perdagangan dan ekspansi yang dilakukannya, seperti Perang Belgia dan Perang Diponegoro. Dari hal itu, pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan untuk mengisi kekosongan kas ini, yaitu dari hasil bumi di wilayah jajahannya. Maka Gubernur Jenderal Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa atau yang sering disebut Kulturstelsel pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1830. Kulturstelsel, yang disebut juga sebagai sistem tanam paksa, adalah peraturan yang mana mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun sebesar 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada proses penerapan, di Jawa sistem dilaksanakan sesuai dengan Statblad 1834 nomor 22 dengan ketentuan seperti: yang pertama, tanah untuk tanaman ekspor minimal 1/5 dari lahan desa. Yang kedua, bebas pajak tanah, tapi hasilnya wajib diserahkan ke pemerintah. Yang ketiga, jika hasil melebihi pajak, selisihnya dikembalikan ke rakyat. Yang keempat, pemerintah menanggung resiko gagal panen jika bukan karena kelalaian petani. Yang kelima, jenis tanaman, kopi sebagai komoditas utama, gula, nila, teh, dan tembakau. Sementara di luar Jawa, seperti Minahasa, Sumatera Barat, Madura, dan Maluku, jenis tanaman selain kopi ada tembakau dan cengkeh. Lahan yang digunakan seringkali jauh dan tidak produktif. Rakyat bekerja tanpa diupah, menghadapi ketidakadilan seperti upah rendah, penipuan timbangan, dan kewajiban membangun infrastruktur. Dilaksanakan oleh pejabat pribumi dan Eropa, termasuk bupati, kepala desa, dan residen. Rakyat dipaksa membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian atau in natura, dan juga dikenakan kerja rodi untuk kepentingan pemerintah dan pejabat setempat. Dampak Kulturstelsel. Yang pertama, dampak terhadap kepemilikan tanah, yang dimana petani dipaksa menyerahkan sebagian tanahnya untuk tanaman ekspor. Lalu terjadi pergeseran dari kepemilikan individu ke tanah komunal desa. Selanjutnya, hak milik pribadi terganggu dan banyak desa kehilangan hak atas tanah mereka. Menurut Steve Rutgers, ini memicu homogenisasi sosial dan menciptakan kemiskinan kolektif atau shared property. Yang kedua, dampak terhadap tenaga kerja. Rakyat dikerahkan secara besar-besaran untuk bekerja tanpa upah. Pekerjaan meliputi penanaman, panen, pengangkutan, hingga pengelolaan hasil pertanian. Beban kerja fisik dan seringkali tidak manusiawi. Mulai tahun 1837, muncul sistem kerja upah bebas. Pada tahun 1855, sistem kerja mulai terspesifikasi dan berbasis kontrak. Yang ketiga ada eksploitasi ekonomi. Sistem ini sangat menguntungkan bagi Belanda, terutama di Jawa, pada tahun 1830 sampai 1870. Menurut Robert Pannell, sistem tanam paksa menjadi alat eksploitasi nyata, juga melahirkan pembentukan modal di desa melalui cara yang merugikan rakyat.
Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad ke-19 merupakan reaksi alami dari rakyat yang merasa tertindas. Sistem ini memaksa petani di Hindia Belanda untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh di sebagian besar lahan mereka, lalu menyerahkannya kepada pemerintah kolonial tanpa mendapat imbalan yang sepadan. Hal ini menyebabkan penderitaan luar biasa bagi rakyat karena mereka kehilangan lahan untuk tanaman pangan, menderita kelaparan, dan hidup dalam kemiskinan. Perlawanan terhadap sistem ini muncul dalam berbagai bentuk. Petani seringkali menolak menanam tanaman yang diwajibkan atau berusaha menyembunyikan hasil panen mereka. Ada pula yang melakukan protes terbuka meskipun sering dihadapi dengan tindakan represif dari aparat kolonial. Perlawanan ini juga tidak hanya dilakukan oleh rakyat jelata, tetapi juga oleh kaum priai atau bangsawan lokal. Sebagian dari mereka berusaha membantu rakyatnya dengan tidak menjalankan perintah kolonial secara ketat atau bahkan melindungi petani dari penindasan aparat Belanda. Selain itu, kritik keras datang dari tokoh Belanda, seperti Edward de Westacre melalui novelnya Max Havelaar yang menggambarkan secara gamblang penderitaan rakyat Jawa akibat sistem tanam paksa. Karya ini mengejutkan masyarakat Belanda dan mengunggah kesadaran moral mereka. Tekanan dari dalam dan luar negeri akhirnya membuat kultur stelsel dihapus secara bertahap sejak 1860-an.